Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Titi. Kita akan membahas topik baru di dalam mata kuliah nematologi tumbuhan, yaitu khususnya tentang bagaimana nematoda parasit tumbuhan menyebabkan eh, gejala karena serangan dari nematoda tersebut. Nanti kita akan lihat bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh nematoda itu selalu berkaitan dengan feeding habit maupun migratory habit, jadi kebiasaan makan dan juga kebiasaan berpindah dari suatu nematoda. Nah, adapun tujuan dan target yang ingin dicapai setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami berbagai macam gejala yang juga dikaitkan dengan bermacam-macam kebiasaan makan dan kebiasaan berpindah dari suatu nematoda. Nah, nanti akan kita pisahkan, kita kelompokkan gejala yang ada di bawah permukaan tanah dan yang ada di bawah permukaan tanah. Jadi yang ada di tajuk dan juga di akar. Nah, kita lihat pada slide ini, dengan adanya serangan nematoda, maka beberapa gejala secara umum bisa dikelompokkan, yaitu gejala hipertrofi atau hiperplasia, kemudian gejala karena disolusi atau rusaknya dinding sel, ya, cell wall dilution, atau kerusakan pada lamela tengah, yaitu middle lamella dissolution. Nah, kita lihat lebih dulu pada hipertrofi. Apa yang dimaksud dengan hipertrofi? Ini adalah gejala di mana terjadi perbesaran pada bagian-bagian tanaman secara tidak normal. Jadi terjadi pembesaran ini bisa disebut dengan hipertrofi, bisa juga disebutkan dengan hiperplasia. Jadi masing-masing ini mempunyai ciri secara histologi atau pada jaringan yang berbeda. Untuk hipertrofi ini ukuran sel yang membesar, jadi volume sel membesar sehingga jaringan juga ikut membesar. Ya, itu hipertrofi. Sedangkan hiperplasia itu perbesaran dari sel yang terjadi karena penambahan jumlah dari sel secara tidak terkontrol. Jadi jangan keliru, sekali lagi hipertrofi ini pertambahan sel karena bertambahnya volume, sedangkan hiperplasia bertambahnya ukuran sel karena jumlah sel yang bertambah banyak. Kemudian ada juga cell wall dilution, ini pada umumnya diakibatkan oleh serangan nematoda Rhabdopolis similis. Nah, kalau hipertrofi dan hiperplasia tadi seperti yang sering kita bahas adalah root knot nematodes atau nematoda bengkak akar, yaitu nematoda yang serangannya menimbulkan gejala berupa bintil atau bengkak pada akar yang sebetulnya itu adalah berisi nematoda dewasa betina, tapi merupakan gejala khas dari adanya nematoda Nilodogin atau buru akar. Sedangkan Rhabdopolis similis ini menyebabkan kerusakan pada dinding-dinding sel pada perakaran. Jadi serangan nematoda menimbulkan rongga pada akar tanaman, terutama akar-akar yang kecil, jadi rambut-rambut akar. Jadi dengan menyusup atau masuk ke dalam akar sehingga disebut dengan burrowing nematodes. Jadi dia masuk seperti dalam terowongan atau dalam tunnel. Nah, nematoda pada akar pisang ini, yaitu Rhabdopolis similis, biasanya mengeluarkan enzim, yaitu enzim selulase. Ini yang bisa merombak selulosa dengan bantuan enzim selulase. Nah, selulosa ini merupakan bahan penyusun dinding sel, sehingga dengan rusaknya selulosa, maka akibatnya adalah larut atau rusaknya dinding-dinding sel penyusun akar.
Nah, kemudian kalau middle lamella dissolution, ini biasanya adalah gejala serangan dari nematoda Dithylenchus dipsaki. Ini biasanya diketahui atau dikenal sebagai nematoda eh, yang merusak pada bagian tanaman dengan cara mengeluarkan enzim pektinase dan protopektinase. Jadi ini menyebabkan senyawa pektin yang sebagai penyusun lamela itu menjadi rusak. Ya, jadi terjadi pelarutan lamela tengah dari sel. Nah, ini beberapa contoh dari publikasi dilaporkan bahwa Melodogen juvenil kedua, jadi pada umumnya nematoda yang menginfeksi atau yang menyerang tanaman inangnya itu merupakan nematoda juvenil kedua atau larva instar kedua yang dikenal juga sebagai larva infektif karena dialah yang menyebabkan kerusakan pada inangnya. Nah, Melodogen ini menyerang ujung-ujung akar yang bersifat meristematik. Jadi sel-sel ini mengadakan pembelahan yang dikendalikan oleh senyawa IAA, indol asetik asid, ya. Nah, pada saat nematoda menyerang tanaman, biasanya dari kelenjar subdorsal dikeluarkan enzim protease, yang selanjutnya enzim ini akan memecah protein menjadi asam amino. Nah, salah satu jenis asam amino hasil pemecahan triptofan ini, ya, ini diketahui sebagai namanya prekursor atau perangsang terbentuknya IAA. Jadi dengan semakin banyaknya IA yang terbentuk, maka akibatnya adalah peningkatan pembelahan sel juga semakin cepat. Oleh karena itu, ini akan terbentuk sel yang berukuran lebih besar atau disebut dengan giant cell. Jadi berbesaran karena pembelahan dengan bantuan adanya IAA yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada tanaman yang normal. Nah, sebetulnya pembentukan puru ini bagi tanaman inang merupakan respon tanaman untuk menghambat gerakan nematoda. Jadi dengan pembesaran ukuran sel ini bertujuan menghambat supaya nematoda itu tidak bergerak. Tetapi di sisi lain ternyata sel-sel yang besar ini, sel raksasa justru menyediakan nutrisi yang cukup bagi nematoda parasit. Nah, masih berkaitan dengan nematoda puru akar, ini terdapat dua teori yang dikemukakan berkaitan dengan terbentuknya puru akar. Yang pertama, puru akar terjadi akibat bergabungnya beberapa sel menjadi satu. Jadi beberapa sel yang berdekatan, ini masing-masing dinding sel yang saling menempel itu luruh atau larut, sehingga masing-masing sel ini yang kehilangan dinding sel sebagian akan menyatu menjadi sel yang lebih besar. Jadi sekali lagi dinding sel yang berdekatan larut atau rusak sehingga beberapa sel menyatu membentuk satu sel yang berukuran lebih besar. Nah, teori yang kedua, puru akar terjadi sebagai akibat adanya pembelahan sel yang terjadi secara cepat, tetapi tidak diikuti oleh terbentuknya dinding pemisah. Jadi dengan demikian, sel-sel yang terbentuk ini juga ukurannya akan menjadi lebih besar. Jadi pembelahan sel secara cepat sehingga volume sel juga membesar. Baik, selanjutnya kita lihat berbagai gejala serangan nematoda pada bagian tajuk atau bagian tanaman yang ada di atas permukaan tanah. Oke. Yang pertama, pertumbuhan tanaman tidak normal. Ini gejala yang paling khas karena terjadi luka pada tunas atau pada titik tumbuh dan pada primordial bunga. Ya, ini pada sudah pernah kita bahas gejala serangan nematoda kalau pada bagian bawah tanaman pada umumnya berkaitan dengan akar, sehingga akar yang terserang ini akan terganggu
fungsi-fungsi akar yang normal. Nah, sedangkan pada serangan di atas permukaan tanah ini berkaitan dengan bagian tajuk yang terutama sekali yang penting adalah ketika serangan itu terjadi pada bagian tunas atau pada bagian titik tumbuh ataupun pada primordial bunga. Ya. Untuk gejala tunas mati, contoh kasus ini biasanya terjadi pada tanaman stroberi yang diserang oleh nematoda Aphelinoides. Ya, ini salah satu nematoda yang menyebabkan kerusakan pada bagian tajuk tanaman. Serangan nematoda ini menyebabkan tunas atau titik tumbuh tanaman mati. Ya, jadi yang diserang adalah titik tumbuh. Kemudian ada nematoda lain yaitu Ammoina tritisi. Ini biasanya ditemukan pada titik tumbuh, ya, pada bagian titik tumbuh sehingga menyebabkan batang dan daun tanaman yang terserang itu tampak mengkerut. Ini biasanya terjadi pada tanaman gandum. Nah, serangan larva menyebabkan pengerutan atau terpelintir, ya, seperti terpelintir pada batang maupun pada daun gandum. Jadi gejala khasnya dari kejauhan kita lihat batang atau daun, terutama pada bagian daun pucuk yang berdekatan dengan titik tumbuh, tanaman gandum yang terserang nematoda ini tampak seperti terpuntir atau terpelintir. Nah, ini kalau kita lihat gejala di lapangan, jadi secara umum pertumbuhan tanaman apapun jenis nematodanya ketika kita mendapatkan atau mengamati serangan nematoda yang berada di bawah permukaan tanah serangannya, kemudian gejala yang tampak tentunya gejala pada bagian tajuk. Nah, tajuk pada tanaman tampak sekali perbedaan pertumbuhannya dengan tanaman-tanaman yang normal, tanaman yang sehat. Jadi seperti contoh di bawah ini adalah sebelah kiri adalah tanaman jagung yang sehat, sedangkan pada petak sebelahnya kita lihat banyak areal yang tampak kosong. Ini disebabkan karena beberapa tanaman jagung tidak tumbuh, atau kalaupun tumbuh, pertumbuhannya sangat terhambat, sehingga hanya tampak pendek, kemudian jumlah daun sedikit dan juga kaku, tidak membentuk helai daun secara normal. Ini ciri khas dari serangan nematoda di lapangan. Ini contoh lain pada tanaman kedelai. Pada umumnya sama, jadi gejala yang tampak pada bagian tanaman di atas permukaan tanah itu selalu mempunyai pertumbuhan yang berbeda dari kelompok tanaman yang sehat. Jadi seperti ini pada kedelai, ini adalah beberapa tanaman menunjukkan daun-daunnya yang menguning, sedangkan di sekelilingnya daunnya tetap hijau segar. Kemudian di bagian kejauhan ini juga tampak dengan jelas perbedaan warna, jadi seperti mozaik. Jadi dikatakan serangan nematoda di lapangan gejalanya membentuk mozaik itu adalah seperti ada potongan-potongan areal yang warnanya berbeda dengan warna tanaman di sekelilingnya. Jadi di sini hijau, hijau, tapi ada beberapa blok-blok kecil yang warnanya pucat sampai kekuningan. Begitu juga ini di lapangan golf. Ini adalah rumput yang sebagian terserang oleh nematoda. Tampak jelas bahwa rumput-rumput ini tidak tumbuh atau kalaupun tumbuh sangat terhambat sehingga tampak warna belang-belang seperti tidak ditanami rumput. Padahal di sekelilingnya warna hijau ini adalah rumput yang tumbuh secara normal. Jadi ini juga dikenal sebagai gejala mozaik. Ya. Ini secara gejala dari dekat pada tanaman, ini tanaman kentang nih ya, yang terserang tentunya
Ini bisa dikaitkan dengan arahnya rusaknya di bagian akar sehingga tanaman pada bagian tajuk juga tampak layu secara keseluruhan. Ini juga pada tomat ini semuanya biasanya dikaitkan dengan gejala serangan nematoda. Nah, untuk foliar nematodes ini agak sedikit berbeda. Biasanya kita mengamati dengan cara memotong sedikit bagian daun yang terserang, yang bergejala, lalu diamati dengan menggunakan um, glass object atau glass slide, dan kita amati di bawah mikroskop. Jadi pada umumnya bisa kita lihat nanti mengalir atau keluar nematoda dari jaringan-jaringan yang terpotong ini. Nah, kemudian gejala lain tadi yang masih juga di atas permukaan tanah adalah puru biji. Jadi kalau yang melatogin menyebabkan puru akar, ini untuk nematoda genus Anguina menyebabkan gejala berupa puru biji. Jadi setelah bunga terbentuk, nematoda yang telah tumbuh sempurna mulai masuk dan menyerang pada bagian tersebut sehingga nematoda berkembang menjadi dewasa. Di bagian tempat berkembangnya nematoda inilah biasanya terbentuk puru. Jadi di dalam puru sebenarnya berisi sejumlah besar larva nematoda. Dan nematoda ini mampu hidup pada waktu yang cukup lama. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nematoda bisa mencapai bagian tajuk tanaman. Apakah itu di titik tumbuh, atau di primordial bunga, ataukah di biji. Ini pada umumnya memang nematoda ini mengikuti perkembangan tanaman. Jadi pada umumnya nematoda ini sudah menginfeksi benih. Ketika benih ini berkecambah kemudian tumbuh, maka nematoda mengikuti pertumbuhan dari benih sehingga menjadi tanaman dewasa. Oke, gejala lain yaitu pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada bagian batang dan daun. Contoh beberapa yang sangat umum adalah gejala nekrosis, kemudian adalah yang disebut dengan bercak dan luka pada daun, juga puru pada daun. Tadi puru pada daun yang sudah kita bahas yaitu yang disebabkan oleh Anguina. Untuk nekrosis, jadi nekrosis ini merupakan kematian sel atau jaringan tanaman secara cepat. Jadi biasanya diperlihatkan dengan berubahnya warna jaringan. Jadi kalau pada umumnya jaringan ini berwarna kuning bening, maka terjadinya nekrosis atau kematian sel dan kematian jaringan ini akan menampakkan perubahan warna menjadi coklat sampai kehitaman atau kering. Ya. Jadi pada nematoda yang menyebabkan nekrosis ini contoh yang banyak adalah nematoda dengan gejala cincin merah pada batang kelapa, yaitu yang disebabkan oleh serangan nematoda Rhadinapelenhus cocopillus. Ini gejalanya sangat khas, jadi ketika batang itu dipotong secara melintang, maka pada permukaan batang yang terpotong itu akan tampak seperti bentuk cincin. Jadi di sekitar tepian dari batang itu tampak berwarna merah dan itu sebetulnya berisi nematoda. Jadi itu dengan gejala nekrosis yang ditampilkan seperti cincin merah. Lalu ada bercak dan daun yang luka, jadi bercak dan luka pada daun. Ini biasanya nematoda masuk melalui stomata. Jadi dengan stomata yang berada di bagian permukaan daun, maka nematoda mempunyai kesempatan untuk masuk dan merusak parenhim dari daun tersebut. Ini contohnya yaitu banyak ditemukan pada tanaman atau daun krisan, jadi bunga atau tanaman hias
Ini seringkali ditemukan daun-daunnya yang menunjukkan bercak berwarna coklat sampai kehitaman. Ini disebabkan oleh serangan nematoda Aphelenchoides ricemabusi. Nah, ini beberapa contoh yang dikaitkan dengan gejala serangan pada daun, ya, pada pucuk daun padi, ini pada daun krisan, ya. Kemudian ini pada daun labu-labuan, semuanya juga menunjukkan adanya gejala nekrotik, yaitu kematian sel atau kematian jaringan secara cepat. Ini contoh nematoda buru daun, yaitu Anguina balsamophylla, ini menyebabkan gejala seperti ini. Lalu ada juga puru pada biji, di mana biji-biji yang seharusnya berisi amilum atau berisi karbohidrat ini terisi dengan nematoda, sehingga warnanya biasanya kehitam-hitaman, dan biji ini ketika dipecah atau dipencet, maka di dalamnya akan keluar banyak sekali nematoda. Oke, baik. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini, dan kita akan melanjutkan materi yang lain pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.